Untuk mencapai tujuan laba, manajer keuangan perusahaan harus memaksimalkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan keputusan keuangan mengenai penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian laba. Pembagian laba akan menjadi sangat penting mengingat sumber dana yang diperoleh tidak semata-mata berasal dari dana sendiri, namun dana dari pihak lain yang menyertakan modalnya pada perusahaan. Keputusan pembagian laba dikenal dengan istilah kebijakan dividen. Manajer harus memperhatikan kas yang tersedia di perusahaan karena kas sangat diperlukan dalam membeli aktiva untuk melanjutkan aktivitas di perusahaan. Posisi arus kas merupakan hasil rasio kas akhir tahun dengan laba setelah pajak. Semakin kuat posisi arus kas, maka semakin besar kemungkinan perusahaan membayar dividen. Jika tujuan dividen dapat memberikan sinyal positif perusahaan kepada investor, maka sudah seharusnya dividen wajib dibayarkan. Sebaliknya, adanya perbedaan preferensi pemegang saham dalam melihat kebijakan dividen perusahaan membuat perbedaan dalam pemberian dividen. Bagi yang membutuhkan penghasilan saat ini, tentu akan menyukai pembayaran dividen melalui dividen payout ratio yang tinggi. Sedangkan pihak yang tidak begitu membutuhkan penghasilan dalam waktu dekat, lebih senang jika perusahaan menahan sebagian laba bersih perusahaan dengan mengharapkan prinsip opportunity cost melalui dana yang mereka tanamkan. Tinjauan pustaka. Laba bersih perusahaan atau net income after tax merupakan laba bersih setelah dikurangi dengan beban pajak, merupakan salah satu elemen yang dipertimbangkan perusahaan untuk membagi dividen ataupun tidak. Manfaat laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan digunakan untuk meningkatkan kelangsungan operasional perusahaan dan juga harga saham, karena besarnya laba sangat berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya pembayaran dividen kepada pemegang saham. Laba bersih perusahaan juga merupakan faktor yang menaikkan harga saham perusahaan sehingga menjadi daya tarik kepada para investor baru yang akan menanamkan modal ke dalamnya. Utang usaha. Utang merupakan kewajiban badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui cara menyerahkan aset atau jasa perusahaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan di mana kewajiban ini terjadi sebagai akibat dari transaksi di masa yang lalu. Manfaat dari hutang usaha yang pertama adalah mendukung investasi perusahaan. Yang kedua, mengurangi pengembalian bagi pemegang ekuitas. Yang ketiga, mengurangi jumlah dividen. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder, laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek pengumpulan data yaitu perusahaan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam metode penelitian ini, model analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda atau multiple linear regression. Pengaruh laba terhadap kebijakan dividen. Laba bersih bukan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam menentukan besar dividen yang akan dibagikan. Karena meskipun laba bersih yang dihasilkan sangat rendah, perusahaan tetap membayar dividen kepada pemegang saham. Hal ini dapat dilihat dari data perusahaan yang diteliti, di mana ada beberapa perusahaan jasa dan investasi yang tetap membagikan dividen meskipun laba bersih yang dihasilkan jauh lebih rendah pada tahun tersebut. Pengaruh arus kas terhadap kebijakan dividen. Arus kas dapat membantu memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis peneliti bahwa arus kas adalah sumber informasi bagi investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya membayar dividen dan pendanaan eksternal. Pengaruh utang terhadap kebijakan dividen.
Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi cenderung meminimumkan pembayaran dividen kepada investor, karena sebagian besar pendapatan akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Hasil ini sejalan dengan teori dari Gumanti, bahwa semakin tinggi beban utang yang harus ditanggung perusahaan, semakin besar pula porsi laba yang harus dialihkan kepada pelunasan utang, sekaligus berarti mengurangi porsi dividen termasuk juga sisa dana yang masuk kembali ke perusahaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan secara simultan, variabel laba bersih yang diukur melalui ROE, arus kas, dan utang yang diukur melalui DER berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014. Secara parsial, laba bersih yang diukur melalui ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen yang diukur melalui DPR. Arus kas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan variabel utang yang diukur melalui DER secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014. Dalam menilai kebijakan pemberian dividen, manajer keuangan perusahaan harus tahu betul kemana aliran kas perusahaan. Manajer juga harus mempertimbangkan alternatif sumber pendanaan agar tidak lebih banyak menggunakan sumber dana melalui utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan berdampak pada besar kecilnya pembayaran dividen.